Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Santri-santri semua, semua duduk dulu. Kita jaga adab-adab di dalam majelis, karena amalan apa saja tanpa menjaga adab nanti barokahnya hilang. Para sahabat beramal habis-habisan, tetapi Allah SWT menasihati mereka, kalau kamu tidak menjaga adab kepada Nabi, habis semua amalan kamu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang beriman, jangan kamu keraskan suara kamu di atas suara Nabi. Kalau bicara dengan Nabi jangan seperti kepada yang lain. Ang tahbatu amalukum wa antum la tash'urun, hancur amal kamu sedangkan kamu tidak merasa. Ya, adab ini penting. Kita sekarang ini belajar adab kepada ilmu, kepada para ulama. Ini bagian dari adab kepada Nabi, karena ilmu yang kita pelajari ini ilmu dari Nabi. Nah, nanti di rumah adab kepada orang tua, adab kepada keluarga, supaya keluarga kita ini barokah, kita jaga adab. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang tidak memuliakan kepada orang tua kita. Ulama-ulama dulu itu kalau di rumah itu ada makanan yang sudah dilihat oleh ayahnya atau ibunya, nggak berani makan. Nah, kenapa? Karena khawatir ayahnya, ibunya itu ingin makan makanan itu. Kalau dimakan nanti bisa tidak mengenakkan kepada ayahnya dan ibunya. Kalau kita punya adab kepada orang tua, nanti insya Allah rumah kita ini kan barokah. Al-akhul akbar bimanzilatil ab, saudara tua, kakak laki-laki maupun kakak perempuan, bimangzilatil ab, kedudukannya seperti ayah. Kakak perempuan kedudukannya seperti ibu. Maka kita harus jaga adab kepada mereka,
supaya keluarga kita ini barokah. Insyaallah. Begitu juga menjaga adab kepada adik-adik kita. Kita sayangi adik-adik kita, kita jaga adab kepada mereka supaya kita mendapatkan barokahnya. Barokah itu apa tuh? Kebaikan-kebaikan yang tidak kita kira-kira. Adab ini penting. Nanti kalau kita naik bis, naik kendaraan, adab naik kendaraan, doa-doanya. Ini penting supaya kita ada barokahnya naik kendaraan itu. Banyak orang dapat hidayah karena naik kendaraan. Di situ ada orang-orang soleh, akhirnya mendapatkan barokah dari suasana agama yang ada di dalam kendaraan itu. Beberapa tahun yang lalu ada orang dakwah ini naik bis dari Solo menuju Yogyakarta. Di dalam bis itu dia berkenalan dengan satu dosen UGM. Ngomong-ngomong saja. Nah, begitu turun dari bis itu dosen itu langsung keluar 4 bulan. Nah, kamu pikir begitu? Maka adab-adab dalam kendaraan kita jaga, doa-doanya. Kita bicara agama, jangan lalai. Ini naik pesawat, baca koran, baca majalah yang ada di pesawat, itu tidak baik, membuat kita lalai. Nanti kalau pesawatnya jatuh, kamu kemana coba? Kalau kita baca Quran atau baca taklim, insya Allah kalaupun pesawatnya jatuh, kamu ke surga, insya Allah. Insya Allah. Doa-doa kendaraan itu dihafalkan betul, ya, dan dibaca. Saling mengingatkan kita dalam kendaraan mengenai doa-doa naik kendaraan itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ayatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim mursaha. Terus inna rabbi laghafurur rahim. Itu kata kiai saya, Kiai Muhajir rahimahullah. Kalau orang kok naik kendaraan baca bismillahirrahmanirrahim mursaha, nanti mau mengguling perasaannya kayak di air aja. Nah, dan itu ada santri beberapa tahun yang lalu itu mau pertemuan wali murid itu bawa makanan dari Surabaya sana. Tapi dia baca ini Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira di pertengahan jalan mobilnya guling. Tapi perasaannya santri itu seperti gulingnya itu di air aja. Jadi tenang-tenang aja walaupun semua itu kena gule semua. Karena bawa gule itu satu periuk gitu. Tapi nggak ada yang luka sama sekali. Semoga kamu selamat semua, ya. Di doa-doa itu dibaca ayat kursi, dibaca, ya. Pokoknya dalam perjalanan itu banyak doa. Dan kalau bicara agama. Di mana saja. Nanti kalau turun kendaraan, pakai doanya Nabi Nuh itu. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin.
supaya turun kita di tempat itu, di kampung kita, di kota kita itu barokah. Seperti turunnya Sunan Ampel ke Jawa. Akhirnya jadi asbab hidayah. Kamu nanti turun di Irian, turun di Wakatobi, turun di Aceh, turun di Momere, turun di mana? Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, datang saya di kampung ini ya Allah, jadikan datang barokah. Jangan sampai kedatangan kita di kampung itu malah jadi musibah. Kita datang ke kampung itu, kemudian amalan-amalan rumah kita hidup, kemudian masjid kita jadi makmur, kemudian orang-orang kampung situ pada suka dengan agama, pada ngaji, pada pesantren. Nah, itu namanya datang kita barokah. Tapi kalau kita datang ke rumah hari pertama sholat subuhnya terlambat, hari kedua terawihnya separuh, hari ketiga nggak tahu, semoga selamat ini. Ini namanya datangnya tidak barokah. Insyaallah. Diulang 3344. Ini ada satu cerita yang pantas jadi renungan kita semua. Nabiullah Yusuf alaihissalam itu punya teman di penjara. Dan temannya ini sudah melihat macam-macam mukjizat keistimewaan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Setelah itu temannya Nabi Yusuf ini keluar dari penjara. Sebelum keluar, oleh Nabi Yusuf dipesan, "Uzkurni inda rabbik." Laporkan keadaan saya di penjara ini kepada raja. Tapi temannya Nabi Yusuf ini setelah keluar, terus dia kerja di kerajaan, di istana Mesir, ternyata lupa dengan pesannya Nabi Yusuf alaihissalam ini. Dan lupanya ini bukan sehari dua hari, lupanya itu sampai 7 tahun. Setelah ada masalah, raja mimpi, bingung, nggak ada yang bisa menakwilkan mimpinya. Baru orang itu teringat, Masya Allah, saya itu kan punya teman Nabi Yusuf di penjara. Lah kok sampai saya lupa 7 tahun sama nabinya itu loh malah kan. Kalau temannya Nabi Yusuf bisa lupa dengan nabinya 7 tahun, kamu kira-kira lupa sama kiainya berapa tahun? Nah, ini kamu renungi betul nanti. Nanti sudah 1 tahun ini kamu tiap hari diajari pentingnya agama. Pulang lupa. Lah kenapa itu? Temannya Nabi Yusuf kok bisa lupa itu bagaimana? Yang pertama, diceritakan dalam Al-Quran, fa'angsahu syaitan dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Dilupakan oleh syaitan. Ini sebabnya yang pertama. Lah syaitan itu takutnya dengan zikir. Maka kamu nanti di rumah jaga zikirnya.
terutama ayatul kursi. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 10 kali tiap habis sholat, supaya kamu nggak dilupakan oleh syaitan. Kemudian yang kedua, sebabnya dia itu lupa kepada pesan Nabi Yusuf, karena dia sendiri lupa pada Nabi Yusuf. Kalau ingat sama Nabi Yusuf, tidak akan lupa pesannya. Maka kamu tiap habis sholat baca Fatihah untuk guru-guru kita sampai Rasulullah SAW, supaya kita ingat sama guru-guru kita. Insyaallah, kalau kita ingat sama guru-guru kita, hadiah Fatihah untuk mereka, insyaallah kita akan ingat pesan-pesannya juga. Yang ketiga, kenapa ini temannya Nabi Yusuf lupa? Karena dia ini di istananya Mesir, istananya Raja Mesir, itu nggak punya teman. Dia cuma sendiri aja. Maka kamu di rumah cari teman orang-orang soleh. Insya Allah buat suasana agama di rumahnya. Bagaimana caranya? Walaupun kamu di rumah cuma beberapa hari, hidupkan taklim fadhail di rumah masing-masing dan di masjid masing-masing. Insya Allah. Kemudian hidupkan taklim masail. Kamu kumpulkan orang-orang di masjid, ini bagi santri-santri putra, atau kumpulkan adik-adiknya di rumah. Santri putri juga bisa buat ini, adik-adiknya di rumah itu, ajak dia belajar Al-Quran 10 surat dengan bacaan yang bagus, tajwid yang bagus. Kalau bisa anak-anaknya tetangga di situ kita bawa, bacakan taklim fadhail dulu beberapa menit, kemudian belajar 10 surat, baca tasyahud, donga iftitah, donga kunut, sehingga kamu mungkin 20 hari cuma di rumah sudah punya tinggalan beberapa orang baca 10 surat, doa kunut, doa iftitah dengan baik. Insyaallah. Dulu para sahabat ada yang jumpa kepada Nabi itu hanya beberapa hari, bahkan hanya beberapa jam. Tetapi apa yang mereka dapat dari Nabi itu merasuk dalam hati mereka, sehingga menjadi wali-wali Allah setelah itu. Ya tentu ini perjumpaan dengan Nabi memang luar biasa. Tetapi kita ini bukan Nabi, bukan Rasul, bukan apa-apa. Kita ini walaupun begini, kita ini juga ada hubungan dengan Rasulullah SAW. Semoga perjumpaan kita di rumah dengan adik-adik kita, dengan tetangga-tetangga kita ini membawa berkahnya Rasulullah juga. Insya Allah ya. Buat suasana. Yang di masjidnya sudah ada usaha-usaha dakwah, kamu gabung dengan orang-orang masjid itu. Menghidupkan 2,5 jam taklim-taklim di masjid, musyawarah harian, sehingga kita selama beberapa hari di rumah, kita ini dalam suasana, sehingga tidak lupa kepada agama seperti lupanya temannya Nabi Yusuf itu. Apa sebabnya lupa? Pertama kali goda setan, goda setan. Setan itu kalau menggoda orang itu bertahap-tahap. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan itu kalau menggoda orang itu bertahap-tahap. Pertama kali suruh baca Quran, naik lagi majalah, naik lagi internet, naik lagi televisi, naik lagi nggak tahu apa. Bertahap-tahap sampai lupa kepada agama. Sejauh ya. Lah musuhnya setan itu zikir, waswasil khannas. Kalau hati kita lupa kepada Allah, setan langsung masuk. Yang kedua kali, ingat kepada guru-guru kita sama Nabi, baca Fatihah. Insyaallah. Yang ketiga, buat suasana
dengan dakwah dan taklim. Ayo diulang, ini agak panjang ini. Ayo.